Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita lanjutkan perkuliahan kita. Oke, ini lanjutan ya dari minggu lalu, Mas dan Mbak sekalian. Baik, keputusan desain organisasi. Organisasi mekanistik cirinya struktur yang kaku dan terkontrol ketat. Poin-poinnya ada spesialisasi yang tinggi, departementalisasi yang kaku, rentang pengendalian yang sempit, formalisasi yang tinggi, jaringan informasi yang terbatas, komunikasi arah bawah, sedikitnya partisipasi dalam pengambilan keputusan oleh para pekerja level bawah. Sedangkan untuk yang organisasi organik, cirinya adalah struktur yang adaptif dan fleksibel. Ya, poin-poinnya: pekerjaan tidak terstandarisasi. Oke, saya ulangi poin-poinnya. Pekerjaan tidak terstandarisasi, dikelola dalam tim pekerja, kurangnya pengawasan langsung, sedikitnya aturan formal, jaringan komunikasi terbuka, dan memberi wewenang kepada karyawan. Oke, ini terkait dengan mechanistic versus organic organization. Untuk yang mechanistic, ciri-cirinya spesialisasi tinggi, departementalisasi tinggi, rantai komando jelas, rantai kendali sempit, sentralisasi, dan formalisasi tinggi. Sedangkan organik, ciri-cirinya tim lintas fungsional, tim lintas hierarkis, informasi mengalir bebas, rentang kendali yang luas, desentralisasi, dan formalisasi rendah. Oke, masuk ke pembahasan terkait dengan faktor kontingensi. Keputusan struktural dipengaruhi oleh poin-poinnya: keseluruhan strategi organisasi. Ya, ini struktural organisasi mengikuti strategi. Kemudian ukuran organisasi, perusahaan berubah dari organik ke mekanis. Perusahaan berubah dari organik ke mekanis ketika ukurannya tumbuh besar. Kemudian teknologi yang digunakan oleh organisasi. Perusahaan mengadaptasikan struktur mereka terhadap teknologi yang mereka gunakan. Kemudian ada tingkat ketidakpastian lingkungan. Ini lingkungan dinamis membutuhkan struktur organik, struktur mekanis membutuhkan lingkungan yang stabil. Oke, kerangka strategi, poin-poinnya: inovasi. Struktural organisasi mengikuti strategi, kemudian meminimalkan biaya. Ini memusatkan perhatian pada pengendalian biaya yang dibutuhkan oleh struktur mekanistik untuk organisasi. Kemudian imitasi, ini mengurangi risiko dan meningkatkan keuntungan dengan meniru pemimpin pasar yang dibutuhkan baik oleh elemen organik dan mekanistik dalam struktur organisasi. Oke, masuk ke pembahasan terkait dengan strategi dan struktur serta ukuran dan struktur. Untuk strategi dan struktur, pencapaian sasaran organisasi difasilitasi oleh perubahan struktur organisasi yang memfasilitasi dan mendukung perubahan. Untuk ukuran dan struktur, perusahaan yang tumbuh berkembang, strukturnya cenderung berubah dari organik ke mekanistik dengan peningkatan spesialisasi, departementalisasi, sentralisasi, juga aturan dan regulasi. Oke, contingency factors, ya ini lanjutannya Mas dan Mbak sekalian. Teknologi dan struktur, poin-poinnya: organisasi menyesuaikan struktur dengan teknologi mereka.
Kemudian, penggolongan perusahaan oleh Woodward didasarkan pada tingkat kompleksitas dan kecanggihan teknologi. Ya, ini produksi unit menggambarkan produksi barang-barang ke dalam unit-unit atau batch kecil. Kemudian produksi massal menggambarkan proses manufaktur dalam batch besar. Kemudian produksi proses meliputi produksi dengan proses yang kontinu. Teknologi rutin sama dengan organisasi mekanistik, dan teknologi kurang rutin sama dengan organisasi organik. Jadi kalau dilihat di sini, kalau saya tidak salah, organisasi mekanistik ya stabil gitu ya. Mungkin cenderung monoton Mas dan Mbak. Makanya teknologinya rutin dipakai terus-menerus gitu ya, kalau saya tidak salah. Oke. Ini terkait Woodward's findings on technology, structure, and effectiveness. Jadi ada apa namanya? Kalau di bagian vertikalnya ini ada karakteristik struktural dan ada struktur yang lebih efektif. Sedangkan di bagian apa namanya ini ya? Di bagian horizontalnya ada produksi unit, ada produksi massal, dan ada produksi proses gitu ya Mas dan Mbak ya. Ya, oke, apa namanya? Ini bagian barisnya ya, ada baris karakteristik struktural, ada baris struktur yang lebih efektif, dan ini ada kolom produksi unit, ada kolom produksi massal, dan ada kolom produksi proses. Jadi untuk yang produksi unit dengan karakteristik struktural gitu ya, ada diferensiasi vertikal rendah, ada diferensiasi horizontal rendah, ada formalisasi rendah, dan untuk produksi unit dengan struktur yang lebih efektif ini organik ya Mas dan Mbak ya. Untuk yang ini produksi massal dengan karakteristik struktural, ini diferensiasi vertikal sedang, diferensiasi horizontal tinggi, dan formalisasi tinggi. Dan untuk produksi massal dengan struktur yang lebih efektif, ini mekanistik ya Mas dan Mbak ya. Kemudian ini produksi proses dengan karakteristik struktural, ada diferensiasi vertikal tinggi, ada diferensiasi horizontal rendah, dan ada formalisasi rendah. Dan untuk produksi proses dengan struktur yang lebih efektif ini organik ya Mas dan Mbak ya. Oke, ketidakpastian lingkungan dan struktur. Poin-poinnya, struktur organisasi mekanistik cenderung lebih efektif dalam lingkungan yang stabil dan sederhana. Sedangkan fleksibilitas dari struktur organisasi organik lebih baik bila berada dalam lingkungan yang tidak pasti dan kompleks, karena fleksibel ya. Jadi apa namanya ya, gampang menyesuaikan ya. Namun kalau lingkungan yang stabil dan sederhana itu organisasi mekanistik yang lebih unggul gitu ya Mas dan Mbak ya. Oke, masuk ke pembahasan terkait dengan desain organisasi yang umum. Oke, desain organisasi tradisional ada beberapa faktor, ada beberapa poin. Ya mohon maaf. Ada poin struktur simple. Hal ini departementalisasi rendah, rentang pengendalian yang luas, wewenang tersentralisasi pada satu orang, sedikitnya formalisasi. Sedangkan untuk yang struktur fungsional, dalam hal ini departementalisasi berdasarkan fungsi, ya operasi, keuangan, sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan produk. Sedangkan untuk yang struktur divisional terdiri dari unit atau divisi yang terpisah dengan otonomi terbatas di bawah koordinasi dan kendali perusahaan induk. Ya, ini kekuatan dan kelemahan desain organisasi tradisional. Jadi untuk yang struktur simple, kekuatannya cepat, fleksibel, pemeliharaannya hemat, dan akuntabilitasnya jelas. Sedangkan kelemahannya kurang layak ketika organisasinya berkembang, bertumbuh pada satu orang saja terlalu berisiko. Nah, untuk yang struktur-struktur lainnya silakan dibaca sendiri ya, masing-masing untuk kekuatan dan kelemahannya ya Mas dan Mbak. Oke,
Ini adalah contemporary organizational designs. Jadi desain organisasi yang terkini gitu ya, kontemporer. Team structure, apa itu? Struktur di mana keseluruhan organisasi terdiri dari kelompok atau tim kerja. Sedangkan keunggulannya, pekerja merasa lebih terlibat dan diberdayakan, mengurangi hambatan di antara bidang-bidang fungsional. Kekurangannya, tidak ada rantai komando yang jelas. Tekanan diberikan kepada masing-masing tim dalam berkinerja. Ada juga matriks project structure. Apa itu? Matriks merupakan struktur yang menugaskan para spesialis dari berbagai bidang fungsional untuk bekerja dalam proyek, tetapi akan kembali ke bidang mereka setelah proyek tersebut rampung. Proyek merupakan struktur di mana pekerja secara kontinu memberikan kontribusi dalam proyek. Begitu satu proyek telah selesai, para pekerja beralih ke proyek berikutnya. Keunggulannya, desain luas dan fleksibel yang dapat merespons perubahan lingkungan. Pengambilan keputusan lebih cepat. Kekurangannya, rumitnya menugaskan orang-orang ke dalam proyek. Rawannya terjadi konflik pekerjaan dan kepribadian. Lanjutan, ada boundaryless structure. Jadi struktur yang batasannya sedikit gitu ya Mas Mbak ya. Apa itu? Struktur yang tidak didefinisikan atau terbatas pada batas-batas horizontal, vertikal, atau eksternal yang artifisial. Meliputi jenis-jenis organisasi maya, virtual, dan jaringan network. Ya, maksudnya saya ulangi. Meliputi jenis-jenis organisasi maya atau virtual dan jaringan atau network. Keunggulannya sangat fleksibel dan responsif, mendayagunakan bakat-bakat yang ada. Namun kekurangannya, kurangnya kendali, sulitnya komunikasi. Ya, ada keunggulan, ada kekurangan gitu ya Mas dan Mbak sekalian. Oke. Ini desain organisasi kontemporer. Struktur tim, seluruh organisasi dibuat bekerja secara kelompok atau mengatur sendiri dengan memberi wewenang kepada pekerja, pemberdayaan pekerja. Struktur matriks dan proyek, pakar dari berbagai departemen fungsional bekerja bersama dalam proyek yang dipimpin oleh seorang manajer proyek. Rantai komando ganda sama dengan memiliki dua manajer bidang fungsional dan manajer proyek. Pada struktur proyek, pekerja bekerja secara berkelanjutan dalam proyek, bergerak dari satu proyek ke proyek lainnya di mana semua proyek selesai dikerjakan. Ini penting ya Mas dan Mbak ya. Banyak proyek yang penting adalah semua proyek diselesaikan dengan baik ya Mas dan Mbak ya. Jangan tidak selesai semua gitu. Oke, ini contoh dari organisasi matriks ya Mas dan Mbak. Jadi ini ada divisi ya, R&D, divisi marketing, divisi customer services, kemudian ada divisi human resources, ada divisi finance, dan ada divisi information systems gitu ya. Jadi ini ada untuk produk 1 ada grup R&D sendiri gitu ya. Untuk produk 2 ada grup R&D sendiri, dan juga untuk produk 3 ada grup R&D sendiri gitu ya Mas dan Mbak ya. Kemudian ini mungkin ya untuk masing-masing produk, maksudnya ada grup R&D, ada grup marketing, ada grup CS, ada grup HR, grup HR, kemudian grup finance, dan grup IS sendiri gitu ya Mas dan Mbak ya, kalau saya tidak salah. Oke, ini berikutnya masih terkait dengan desain organisasi kontemporer. Poin berikutnya, organisasi tanpa batas. Desain organisasi yang fleksibel dan tidak terstruktur yang berniat memupus batasan eksternal antara organisasi dengan pelanggan dan pemasok. Ini menghilangkan batasan internal horizontal. Poin-poinnya, menghapuskan rantai komando, memiliki rentang kontrol yang tidak terbatas, dan menggunakan penugasan tim daripada departemen. Ini menghilangkan batasan eksternal.
menggunakan organisasi maya atau virtual, jaringan atau network, dan struktur organisasi modular agar lebih dekat dengan pemegang saham. Oke, menghilangkan batasan eksternal. Jadi poin-poinnya: virtual organization, organisasi maya. Organisasi yang terdiri dari tim karyawan inti purna waktu dan spesialis eksternal yang secara temporer disewa untuk mengerjakan suatu proyek. Kemudian ada network organization, organisasi jaringan. Ini organisasi yang menggunakan para pekerjanya untuk melakukan sebagian kegiatan pekerjaan dan jaringan pemasok luar untuk memberikan komponen produk atau proses kerja yang dibutuhkan. Kemudian ada modular organization. Ini organisasi modular, perusahaan produksi yang menggunakan pemasok luar untuk menyediakan komponen produk untuk operasi pemasangan terakhir. Oke, ini terkait tantangan desain organisasi masa kini. Ya, poin-poinnya: menjaga agar kerja saling terhubung. Kemudian membangun organisasi pembelajar dan mengelola permasalahan struktur. Mengelola permasalahan struktural global. Ini implikasi kultural atas elemen-elemen desain organisasi. Oke, berikutnya organisasi pembelajar. Ya, ini masih terkait desain organisasi. Ini poin-poinnya: organisasi yang telah mengembangkan kapasitas untuk secara kontinu belajar, beradaptasi, dan berubah hingga karyawan menerapkan pengetahuan manajemen mereka. Kemudian ada karakteristik dari organisasi pembelajar. Ini poin-poinnya: tim terbuka tim terbuka didasarkan pada desain organisasi yang memberikan wewenang kepada para pekerja. Oh, maksudnya ini ya, sepertinya ya, timnya itu terbuka didasarkan pada desain organisasi yang memberikan wewenang kepada para pekerja. Kemudian secara luas dan terbuka dalam berbagai informasi, pemimpin yang membagikan visi organisasi, berperan sebagai fasilitator, pendukung, dan pendorong. Budaya berbagi nilai yang kuat, kepercayaan, keterbukaan, dan rasa bagian dari kelompok. Ya, ini saya ulangi: budaya berbagi nilai yang kuat, kepercayaan, keterbukaan, dan rasa bagian dari kelompok. Menjadi bagian dari kelompok itu ya, mungkin maksudnya seperti itu Mas Mbak, kalau saya tidak salah. Oke, baik, demikian perkuliahan kali ini. Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kita jumpa lagi insya Allah next time. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.